Konita Alivia, kelas 4 dari SDN Cisaat Gadis. Andi terkapar terkena selai, terpeleset hilang pijakan. Dongeng ini akan saya mulai. Selamat mendengarkan. Asal-usul Batu Kinyang, Cimerang, Sukabumi. Pada zaman dahulu, di Sukabumi ada sebuah negara yang bernama Gegerwitung. Gegerwitung adalah suatu negara kecil yang termasuk kepada wilayah dan kekuasaan Pajajaran. Negara Gegerwitung dipimpin oleh seorang raja dan ratu. Mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Putri Laras Pandanlayung yang sangat berani dan cantik. Suatu ketika, kerajaan Pajajaran diserang oleh musuh dari arah timur. Begitu juga dengan Gegerwitung yang termasuk ke dalam wilayah itu. Negara Gegerwitung hancur lembur diserbu oleh musuh. Negara yang asal mulanya tentram sudah diporak-porandakan. Akibat penyerangan tersebut, banyak rakyat Gegerwitung yang meninggal dan menderita. Dalam waktu yang singkat, negara Gegerwitung sudah dikuasai oleh musuh. Raja dan keluarganya hampir semua gugur di medan perang dalam usahanya mempertahankan negara. Untunglah ada satu orang yang bernama yaitu Putri Laras Pandanlayung, putri sang raja. Putri Laras Pandanlayung selamat karena ia sedang berada di alun-alun sebelah barat Gegerwitung untuk menghadapi musuh. Putri Laras Pandanlayung sangat sedih mengetahui bahwa keluarganya gugur dalam peperangan. Ia kini sebatang kara. Raja dan ratu telah wafat. Rakyatnya banyak yang menderita. Dalam tawanan musuh, ia menangis melihat kekacauan di negaranya. Putri Laras Pandanlayung memutuskan untuk tetap tegar. Dengan berat hati, sang putri pergi meninggalkan negeri yang ia cintai. Ia pergi menelusuri jalan ke arah selatan tanpa tujuan yang pasti kemana. Ia hanya ingin menemukan tempat yang aman untuk ditinggali. Kaki sang putri yang halus kini sudah nampak luka karena terus berjalan. Selendangnya sudah lusuh terkena debu dan tanah. Perjalanannya yang panjang akhirnya terhenti di sebuah lembah. Rasa lelah mendorongnya untuk beristirahat sejenak di bawah pohon rindang. Ia menekuk lututnya dan memeluk dengan erat. Seketika teringat akan orang tua dan rakyatnya yang sudah meninggal. Muncullah air mata membasahi mata dan pipinya. Aku telah kehilangan orang-orang yang kucintai, dan sekarang aku sebatang kara. Ia berucap di dalam hati, pikirannya semakin kacau, sehingga ia terus menangis sampai terseduh-seduh. Putri, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Putri Laras Pandanlayung mengangkat kepalanya dengan tatapan terkejut. Janganlah bersedih hati, lanjut suara itu. Putri semakin terkejut karena tidak ada siapa di sana. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari orang, tetapi nihil. Siapa kau? Tanya Putri dengan suara serak. Janganlah bersedih hati. Pergilah ke sebuah tempat di mana Ki Resi Girang Madenda berada di dekat Curug Cimerang. Percayalah kepada saya, kata suara itu. Pada awalnya, Putri Laras Pandanlayung merasa ragu apakah ia benar adanya. Namun, ia juga merasa orang yang bernama Ki Resi Girang Madenda itu akan menolongnya. Setelah suara itu tidak lagi terdengar, ia bangkit dari duduknya, kemudian melangkah pergi mencari Ki Resi Girang Madenda ke Curug Cimerang. Di dalam perjalanan, Putri Laras Pandanlayung memakan tumbuhan yang bisa dimakan, umbi-umbian, serta minum dari sungai yang mengalir. Perjalanannya cukup jauh, tapi ia tetap memberanikan dan menguatkan diri agar sampai ke tempat Ki Resi Girang Madenda. Putri Laras Pandanlayung melihat ada sebuah sungai. Ia terus mengikuti sungai itu sampai ke hulu. Tak lama kemudian, Putri Laras menemukan sebuah curug yang ia yakini sebagai Curug Cimerang. Di sekitar curug tersebut ada sebuah gubuk kecil. Ia mendekati gubuk tersebut dengan penuh harap bahwa itu adalah tempat Ki Resi Girang Madenda. Dari jarak yang tidak jauh, Putri Laras Pandanlayung melihat seorang laki-laki yang tua. Di kepalanya terdapat ikat kepala dan jenggot panjang berwarna putih. Putri Laras Pandanlayung menemui laki-laki tua tersebut. Laki-laki tua itu menoleh. Siapa kau dan apa yang membawamu kemari, nak? Saya Putri Laras Pandanlayung dari negara Gegerwitung. Saya kesini karena ada sebuah suara yang menyuruh saya ke tempat ini. Apakah benar Aki bernama Ki Resi Girang Madenda? Tanya Putri Laras Pandanlayung. Laki-laki tua itu mengangguk sambil tersenyum. Perjalananmu pasti jauh untuk sampai ke sini, nak. Silakan masuk dan duduk. Mereka berdua duduk berhadapan di atas lantai berbilik.
Ki Resi Giramadenda menanyakan bagaimana Putri Laras Pandanlayung bisa sampai ke Curug Cimerang. Putri Laras Pandanlayung juga menceritakan malapetaka yang menimpa negara dan kedua orang tuanya sambil menangis. Kemudian Ki Resi Giramadenda berkata, "Ikutilah perintahku." Maka Putri Laras Pandanlayung duduk di atas sebuah batu di bawah Curug Cimerang sesuai titah Ki Resi Giramadenda. Ia menyendiri di atas batu tersebut setiap hari. Angin yang semilir lembut, suara kicauan burung dan segarnya suasana di Curug Cimerang dapat membuat hati Putri Laras Pandanlayung lebih tenang. Ia meminta kepada Yang Kuasa berupa kekuatan. Ia sadar bahwa ia tidak bisa membantah takdir yang sudah ditetapkan untuknya. Suatu ketika, tepat setahun Putri Laras Pandanlayung merenung. Tiba-tiba awan menjadi gelap, hujan turun deras dan banjir yang besar datang dengan suara gemuruh. Bencana tersebut dengan cepatnya menghanyutkan Putri Laras Pandanlayung. Ki Resi Giramadenda yang mendengar suara gemuruh tersebut berusaha keluar dan melihat Putri Laras Pandanlayung. Namun, jasad Putri Laras Pandanlayung menghilang. Yang tertinggal di atas batu hanyalah sabuk kerajaan yang digunakan Putri Laras Pandanlayung. Sabuk itu berhiaskan permata yang berkilau. Pada akhirnya, kau pergi menyusul orang tuamu, nak, dan kau akan diingat oleh orang-orang, kata Ki Resi Giramadenda. Tak lama setelah kejadian tersebut, Ki Resi Giramadenda pun meninggal dunia di hadapan ibunya. Batu permata yang ditemukan itu konon menjadi banyak di Curug Cimerang. Warna bagus berkilau. Kemudian batu-batu tersebut dinamakan batu kinyang dan kini digunakan sebagai perhiasan seperti cincin. Sementara itu, Cimerang kini menjadi sebuah kampung yang besar. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.